Oke, kita lanjut ke latihan soal pada bagian nirokage contoh 1 pada prisma. Langsung ke soal yang pertama. Bangun tersebut adalah prisma segitiga ABC DEF dengan panjang AC-nya ini 20 cm dan CB-nya yaitu 15 cm. Dan tinggi prisma atau tinggi EB-nya atau panjang EB-nya ini 50 cm. Nah, kita diminta untuk menghitung yang pertama keliling segitiga ABC. Keliling dari segitiga ABC, kemudian luas dari segitiga ABC, yang ketiga 2 kali luas segitiga ABC, kemudian keliling segitiga ABC dikalikan dengan tinggi, kemudian yang E tunjukkan bahwa soal C-nya yaitu 2 kali luas segitiga ABC ditambah soal D keliling segitiga ABC kali tinggi merupakan luas permukaan prisma. Kemudian yang F, luas segitiga ABC dikali dengan tinggi prisma. Nah, soal yang terakhir, perhatikan bahwa soal F, luas segitiga ABC dikali tinggi prisma merupakan volume prisma. Ke pembahasan soal 1A. Keliling segitiga ABC. Keliling segitiga bisa diperoleh dengan menghitung jumlah semua rusuk atau jumlah semua panjang sisi dari segitiga itu. Nah, keliling segitiga ABC di sini kita menjumlahkan panjang rusuk AB, BC, dan CA. Nah, AB di sini belum diketahui, maka panjang AB ini bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Adapun caranya yaitu sebagai berikut. Nah, AB kuadrat yaitu sama dengan BC kuadrat ditambah CA kuadrat. AB kuadrat ini yang dicari, kemudian BC itu diketahui 15, CA-nya diketahui 20, maka AB kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 15 kuadrat ini kan 225, 20 kuadrat yaitu 400, maka AB kuadrat hasilnya 625. Nah, karena AB ini masih dikuadratkan, maka akan dapat memperoleh nilai AB 625 ini diakar kuadratkan. Nah, hasilnya yaitu 25. Jadi panjang AB-nya itu diketahui 25. Nah, keliling segitiga ABC-nya bisa dicari yaitu dengan menjumlahkan 25 panjang AB ditambah panjang BC-nya itu 15 ditambah panjang CA-nya 20, maka 25 tambah 15 tambah 20 hasilnya 60. Lanjut pembahasan soal 1B. Nah, luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya itu kan 15, kemudian tingginya 20, maka setengah kali 15 kali 20 hasilnya yaitu 150 cm. Jadi luas segitiga ABC yaitu luas segitiga ABC tersebut yaitu 150 cm persegi. Pembahasan soal 1C. 2 kali luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC-nya ini kan 150 cm kuadrat. Maka dikalikan dengan 2, hasilnya 300 cm kuadrat. Jadi luas 2 kali luas segitiga ABC hasilnya 300 cm kuadrat. Kemudian pembahasan soal 1D. Keliling segitiga ABC dikalikan dengan tinggi. Nah, keliling segitiga ABC ini sudah diketahui hasilnya 60 cm. Dikalikan dengan tinggi prismanya 50 cm. Maka hasilnya 3000 cm. Jadi keliling segitiga ABC dikalikan dengan tinggi yaitu 3000 cm. Lanjut soal 1E. Tunjukkan bahwa soal C ditambah soal D sama dengan luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma itu kan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, soal C itu kan 2 kali luas alas dan soal D itu keliling alas kali tinggi. Maka soal C plus soal D ini merupakan luas permukaan prisma. 2 kali luas alas tadi udah diketahui hasilnya 300, kemudian keliling alas kali tinggi hasilnya 3000. Maka luas permukaan prismanya itu hasilnya 3300 cm kuadrat. Ke pembahasan soal 1F.
kita diminta untuk mencari luas segitiga ABC dikali tinggi prisma. Nah, luas segitiga ABC sendiri sudah diketahui hasilnya 150 cm kuadrat dikalikan dengan tinggi prismanya. Tinggi prismanya 50 cm, maka hasilnya 7500 cm pangkat 3. Jadi, luas segitiga ABC dikalikan dengan tinggi prisma hasilnya 7500 cm pangkat 3. Kemudian pembahasan soal 1G. Perhatikan bahwa soal F ini bukan soal G ya, soal F merupakan volume prisma. Nah, volume prisma itu rumusnya yaitu luas alas kali tinggi. Nah, luas segitiga ABC ini merupakan luas alas dan tingginya ini tinggi prisma. Jadi, soal F ini merupakan volume prisma itu benar ya. Jadi, hasil dari volume prisma yaitu 150 kali 50 hasilnya 7500 cm per pangkat 3. Jadi ini typo, ini harusnya cm pangkat 3. Jadi volume prisma itu luas alas kali tinggi 150 dikali 50 hasilnya 7500 cm pangkat 3 atau cm kubik. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini merupakan prisma segi 5 EFG HI JKL MN dengan panjang alasnya ini merupakan segi 5 beraturan dengan panjang sisinya itu 24 cm. Jadi EP EF sama dengan IG sama dengan GH sama dengan HI sama dengan IE ini panjangnya 24 cm dan tinggi prismanya 48 cm. Kemudian OP merupakan titik pusat alasnya. OP ini memiliki panjang 16 cm. Nah, kita diminta untuk mencari luas alas EFGHI, luas permukaan prisma segi 5, dan volume dari prisma segi 5 ini. Lanjut ke pembahasan soalnya. Pembahasan soal 2A, yaitu luas EFGHI. Karena EFGHI ini berbentuk segi 5, nah segi 5 itu bisa dibagi menjadi 5 buah segitiga yang kongruen, maka luas alas EFGHI ini bisa dicari dengan mencari 5 kali luas segitiga. Nah, 5 kali luas segitiga sendiri kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, 5 kali setengah alasnya itu 24, tingginya 16, maka 5 kali setengah kali 24 kali 16, maka hasilnya 5 kali 192. 5 kali 192 itu hasilnya 960 cm kuadrat. Jadi luas alas EFGHI-nya itu 960 cm kuadrat atau cm persegi. Kemudian pembahasan soal 2B, yaitu luas permukaan prisma segi 5. Nah, sebelumnya pada materi kita sudah mempelajari bahwa rumus secara umum luas permukaan prisma segi 5 itu kan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, 2 kali luas alasnya itu kan sudah diketahui 960 cm kuadrat. Berarti 2 kali 960 ini ditambah keliling alas, karena alasnya itu berbentuk segi 5, maka 5 kali 24 atau dijabarkan 24 tambah 24 tambah 24 tambah 24 tambah 24 dikali tinggi prismanya 48. Nah, 2 kali 960 ini hasilnya 1920 ditambah 24 kali 5 itu 120 dikali tingginya 48, maka hasilnya 1920 ditambah 5760. Maka luas permukaan prisma segi 5 tersebut hasilnya 7680 cm kuadrat. Kemudian pembahasan soal 2C. Nah, mencari volume prisma segi 5. Nah, rumus volume secara umum itu kan luas alas kali tinggi. Luas alas di sini sudah diketahui 960 cm. Dikalikan dengan tinggi prismanya 48 cm, maka hasilnya 46.080 cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, jadi volume prisma segi 5 tersebut 46.080 cm kubik.
Lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada prisma ABCDEF GHIJKL, alasnya ini berbentuk segi 6 beraturan dengan panjang sisinya itu 16. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE sama dengan EF sama dengan FA, ini panjangnya 16 cm. Nah, tinggi prismanya atau tinggi CIHB ini tuh 30 cm. Kita diminta untuk mencari luas alas, luas permukaan prisma, dan volume prisma segi 6 tersebut. Langsung ke pembahasan soal 3A. Nah, luas alas ABCDEF. Karena ABCDEF ini berbentuk segi 6, maka segi 6 itu bisa dibagi menjadi 6 buah segitiga yang kongruen. Maka luas alasnya itu bisa dicari dengan mencari 6 kali luas segitiga. Nah, karena mencari luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, dan tinggi pada segitiga itu belum diketahui, maka kita terlebih dahulu mencari tinggi dari segitiganya dulu. Nah, cara mencari tinggi dari segitiga yaitu dengan rumus Pitagoras. Tinggi segitiga sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi setengah R kuadrat. Nah, R-nya itu kan diketahui 16, maka akar dari 16 kuadrat dikurangi setengah kali 16 kuadrat. Nah, hasilnya 16 kuadrat yaitu 256 dikurangi setengah kali 16 kuadrat yaitu 64. Maka akar dari 256 dikurangi 64, hasilnya akar 192. Nah, akar dari 192 ini sama saja dengan akar 64 kali 3. 64-nya ini kan bisa dikuadratkan, hasilnya 8. Maka akar dari 192 itu sama dengan 8 akar 3 cm. Jadi tinggi segitiganya itu 8 akar 3 cm. Karena kita telah mengetahui tinggi segitiga, maka kita bisa mencari luas alas ABCDEFG. ABCD itu luas alas prismanya itu segi 6 itu ya bentuknya. Nah, luas alasnya yaitu 6 kali luas segitiga. Luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya ini kan 8 akar 3 cm. Sedangkan alasnya itu kan 16 cm, 16, dan tingginya itu 8 akar 3 ini. Maka 6 kali setengah kali 16 kali 8 akar 3, hasilnya yaitu 6 kali 64 akar 3. Nah, hasilnya yaitu 384 akar 3 cm kuadrat. Jadi luas alas ABCDEF adalah 384 akar 3 cm kuadrat atau cm persegi. Kemudian pembahasan soal 3B. Nah, luas permukaan prisma segi 6. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas kali tambah keliling alas kali tinggi. Nah, 2 kali luas alasnya itu 384 akar 3, maka jadi seperti ini. 2 kali 384 akar 3 ditambah keliling alasnya yaitu 16 dikali 6 karena segi 6. Dikalikan lagi dengan tingginya. Jadi 2 kali 384 akar 3 itu hasilnya 768 akar 3 ditambah 16 kali 6 itu 96 dikalikan dengan 30. Nah, hasilnya 768 akar 3 ditambah 2880, atau bisa dijabarkan menjadi 6 buka kurung 131 akar 3 ditambah 480 cm kuadrat atau persegi. Jadi luas permukaan prismanya itu sama saja dengan 700 hasilnya ya. Jadi permukaan prisma segi 6 tersebut hasilnya 768 akar 3 ditambah 2880 atau 6 dalam buka kurung 131 akar 3 ditambah 480 cm kuadrat atau cm persegi. Kemudian pembahasan soal 1C. Volume prisma segi 6. Nah, prisma segi 6 ini kan volume prisma itu kan luasnya
volumenya bisa dicari luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya itu kan 768 akar 3 dikali tinggi prismanya 30, jadi 768 dikalikan dengan tingginya itu 30, maka hasilnya 23.040 akar 3 cm kubik. Jadi volume prisma segi 6 tersebut 23.040 akar 3 cm pangkat 3. Oke, sudah selesai pada pembahasan Nirokagi soal 1. Kita akan melanjutkan ke latihan soal nambahi contoh 1.